Halo, aku langsung mulai aja ya. Ntar aku share screen dulu. Wait, mana ya share screen-nya? Oh ini bagikan kemudian layar. Oke, satu, dua, tiga. Nice. Udah kelihatan ya. Jadi eh pada hari ini aku mau kita bakal ngebahas tentang turunan. Kenapa kita pengen ngebahas turunan? Karena yang aku kasih ke apa namanya yang kemarin itu katanya Kak Raffi itu sempat ngasih beberapa Google Form itu yang bahas tentang topik-topik matematika dan ternyata topik yang katanya sih paling fatal atau paling harus dibahas itu katanya yang bahas tentang apa namanya bangun ruang, terus bahas tentang turunan, terus tentang aplikasi turunan, terus kemarin kalau nggak salah terus pertidaksamaan linear dan sebagainya kayak gitu. Jadi di sini kita mau ngebahas tentang konsep dari turunan ya. Tapi sebenarnya konsep turunan kan udah dipelajari waktu di SMA kalau nggak salah di kelas berapa ya? 10 atau 11 ya? Ya, kurang lebih kayak gitu ya. Oke, jadi aku mau ngasih tahu turunan itu kayak gimana. Misalkan kayak gini ya. Di mana catatannya di sini sudah aku tulis. Jadi kalau misalkan kita punya suatu fungsi, wait, misalkan kita punya suatu fungsi f, di mana f-nya memetakan dari r ke r, nah, terus apa istilahnya namanya, misalkan katakanlah kalau itu adalah jangan itu, oh ya kita akan belum r itu adalah biasanya set of real number gitu. Set of number. Biasane toh, biasane. Terus Iya, tapi budal kayak biasane kan jelalah. Anu. guna gitu, set of natural number, set of natural numbers. Tapi ini sebenarnya simbol-simbol saya kayak gini ini nggak terlalu penting di UTBK kalau setauku ya. Tapi kalau misalkan di matematika yang lebih advance, yang lebih naik gitu, katakanlah sampai ke Olimpiade itu sering banget dan penting banget gitu. Terus kalau misalkan I itu set of rational number. Terus kalau C itu set of complex number. Jadi kalau misalkan aku di FMIPA itu ada teori himpunan yang berbicara tentang sistem bilangan real, sistem bilangan asli, sistem bilangan rasional, kemudian ada juga yang terakhir sistem bilangan kompleks. Dan biasanya dipelajari di analisis kompleks. Tapi jelas itu nggak bakal keluar di UTBK, jadi aku pengen bahasnya lanjut ke turunannya aja ya. Nah, biasanya turunan itu kan simbolnya kan kayak gini ya, F aksen C gitu ya. Dimana F aksen C itu adalah ketika kita melimitkan rasio ini, F C plus H min F C per H, dimana H hanya menuju nol katakanlah. Misalkan kita, contohnya misalnya ya, misalkan kita punya fungsi f(x) sama dengan x pangkat 3 katakanlah. Nah, f aksen x itu adalah berapa? Ini limit h menuju 0 di mana rasio dari fx plus h per fx min fx per h gitu ya. Nah, ini sama dengan limit h menuju 0 per h. X plus h ini kan fx plus h sama dengan x plus h pangkat 3 min x pangkat 3 kan. Nah, ini sama dengan limit h menuju 0 per h. X plus h pangkat 3 kan x pangkat 3 plus 3x pangkat 2h plus 3x h pangkat 2 plus h pangkat 3 min x pangkat 3 kayaknya. Nah, setelah itu kita kurangkan itu, ini coret-coret, nanti bakal hasilnya adalah
limit H menuju 0, ini 3X pangkat 2H plus 3X H pangkat 2 plus H pangkat 3, jadinya 3X pangkat 2 plus 3XH plus H pangkat 2. Ini sama dengan 3X pangkat 2. Nah, sama. Kalau misalkan kita punya, katakanlah N itu yang kayak misalkan kita Fx itu sama dengan X pangkat N gitu. Maka F aksen X-nya sama dengan N kali X pangkat N min 1. Nah, kayak gitu. Oke, kayak gitu. Nah, tapi ini aku mau kasih tahu ada suatu fungsi yang dia itu ada gak punya turunan di suatu titik gitu. Jadi aku ngasih contohnya fungsinya kayak gini. Kayak misalkan kalau fx sama dengan x pangkat n kan jelas turunannya itu nx pangkat n min 1 gitu. Kalau misalkan kita punya fungsi fx sama dengan sin x, itu nanti kita bakal punya f aksen x-nya itu sama dengan cos x. Jadi turunan dari sin x adalah cos x. Terus kita punya juga fungsi katakanlah fx sama dengan cos x katakanlah. Ini nanti turunannya kan f aksen x sama dengan min sin x gitu kan. Terus kalau misalkan ini kita bahas fungsi trigon dulu ya. Misalkan fx sama dengan tan x gitu ya. Nah, tan x itu kan sin x per cos x ya. Nah, pakai sifat yang ini aja. Misalkan kita punya y itu sama dengan u per v ya. Maka y aksen itu sama dengan u aksen kali v min u kali v aksen per v kuadrat gitu ya. Nah, kita pakai yang ini u v aksen ya. Nah, dari sini kan fx sama dengan sin x per cos x. Ini diturunkan jadinya f aksen x sama dengan ini per cos pangkat 2x. Nah, sin x itu kalau diturunkan itu jadinya ini sin x aksen ya, kali cos x min sin x kali cos x aksen. Nah, sin x aksen turunannya kan berarti kan tadi ini ya, cos x ya. Cos x dikali cos x min sin x dikali cos x diturunin jadi min sin x per cos pangkat 2x. Nah, ini jadinya kan sama dengan uh, wait, ini cos pangkat 2x plus sin pangkat 2x per cos pangkat 2x sama dengan 1 per cos pangkat 2x. Atau ini bisa ditulis sama dengan sec kuadrat x. Oke, oke, kayak gitu. Nah, terus ada fungsi, katakanlah misalkan kita punya fungsi yang ada aku tulis di catatan yang ini. Misalkan kita punya fungsi misal fx itu sama dengan mutlak x gitu ya. Nah, eh, kalau misalkan untuk x-nya ini fx sama dengan mutlak x kan ya. Untuk x yang kurang dari 0, kita kan punyanya fx sama dengan negatif x kan ya. Sehingga kita bakal punya f aksen x sama dengan min 1. Gitu kan. Tapi kalau untuk x yang lebih dari 0, kita bakal punya fx sama dengan x, sehingga f aksen x-nya sama dengan 1. Nah, bagaimana dengan x sama dengan 0 gitu? Bagaimana dengan x sama dengan 0? Oke, sesuai definisi limit yang tadi, definisi limitnya kan yang ini ya. Nah, yang ini kan. Jadi, f apakah f aksen 0 ada gitu? Apakah f aksen 0 ada gitu? Nah, jadi kita pengen mencari limit h h menuju 0 dari arah kanan. F Oh ya kan f aksen 0 ya, berarti kan jadinya 0 plus h kan. Min f0
per H. Ini sama dengan limit apa namanya? Limit FH min F0 per H, di mana hanya menuju 0 dari arah kanan. Berarti kan hanya kan positif ya. Karena hanya positif, nanti kita dapatkannya limit H menuju 0 dari arah kanan, FH-nya jadi mutlak H. Mutlak H-nya sama dengan H. Terus F0-nya 0 kan. 0 mutlak sama dengan 0. Nah, ini hasilnya sama dengan 1. Oke, kayak gitu. Nah, bagaimana dengan limit yang hanya itu mendekati ke 0 tapi dari arah kiri gitu. Jadinya kita bakal punya F0 plus H min F0 per H. Ini limit H menuju 0 dari arah kiri. FH min F0 per H. Ini sama dengan limit H menuju 0. Berarti kan H menuju 0 dari arah kirinya kan negatif. Berarti kan FH sama dengan mutlak H. Karena hanya negatif berarti min H. F0-nya tetap 0 per H. Ini hasilnya sama dengan min 1. Nah, karena limit H menuju 0 plus F0 plus H min F0 per H tidak sama dengan limit H menuju 0 dari arah kiri. Kan 1 kan tidak sama dengan min 1 kan. Maka F aksen 0 tidak ada nilainya. Nah, kayak gitu. Jadi balik lagi ke definisi limit itu. Jadi definisi limitnya itu kan bentuknya bentuk apa ya? Bentuk limitnya kan limit H menuju 0 fx plus H min fx per H gitu. Nah, maksud dari H mendekati 0 itu adalah ketika hanya itu mendekati 0 dari arah kanan dengan hanya mendekati 0 dari arah kiri itu nilainya sama gitu. Nilai limitnya sama. Ya, kayak gitu ya. Sebenarnya trivial sih. Oke. Oh, ini ada contoh lagi ya. Kalau nggak salah ada fungsi namanya fungsi piecewise. Namanya fungsi piecewise. Contoh fungsi piecewise. Jadi bentuk fungsinya itu biasanya fungsi itu kan bentuknya katakanlah fx sama dengan x lah, fx sama dengan apa ya? Kemarin itu katakanlah x pangkat 3 plus 1 lah, atau fx-nya sama dengan cos x lah. Nah, ini kan cuma satu nilai aja ya, cuma satu macam ya. Nah, ini bermacam-macam. Jadi fx itu katakanlah ya, kalau aku ditulis di sini, katakanlah fx itu nilainya sama dengan min 2x min 1 ketika x-nya kurang dari sama dengan min 2. Terus fx ini bakal sama dengan x pangkat 2 plus x plus 1 ketika min 2 x-nya itu lebih dari min 2 dan kurang dari sama dengan 1, katakanlah. Terus fx-nya sama dengan 3 jikalau x-nya lebih dari 1. Oke. Apa ya? Fungsi f-nya nggak punya turunan. Fungsi f-nya nggak punya turunan. Tapi ini penting apa enggak ya? Kayaknya enggak deh. Oke, kalau misalkan pengen baca-baca lebih lanjut ini ada topik-topik kayak gini ini ada di kalkulus 1, kalkulus 2, kalkulus kalkulus 2, kalkulus 3. Ini bukan bukan materi kalkulus 1, kalkulus 2, kalkulus 3 ini nggak ada di SMA saya sebenarnya. Cuma di FMIPA ada kan. Terus ada yang ya kayak gitu deh. Oke, apa ada komen?
Oh, oh, kan. Ya, oke. Oh, bentar. Aku mau baca komen. eh Komennya gimana ya? SMA nggak ada ya, Kak? Kormer baru ke... Maaf. Ah, maksudnya apa ya? Kormer baru... Kormer itu apa ya? SMK nggak ada, Kak. Kurikulum Oh, Merdeka, Kak. oh, oke. Oh, kurikulum Merdeka. Oh, iya. Oke. Nggak ada kalkulus berarti ya? Kalau Oh, di aku kurikulum 2013 masih ada, Kak. Ini di kelas 11. oke. Oh ya. Kan, oh iya, kan berarti pas kelas, aku kelas 12 kurikulum merdekanya kelas 10 kalau nggak salah waktu itu. Iya kan ya? Selisih 2 tahun ya? Oke. Adanya hanya dasar banget. Oke. Kalkulus di aku nggak ada, Kak. Mungkin karena peminatanku IPS. Oke. Iya. Hmm. Maaf. Hmm. Hmm. Oke. Ini X. Oke. Bentar tadi tuh. Oke, sip. Bentar. Aku lihat ya. Ini aku buat soalnya homemade ini. Coba ya. Kira-kira bagus gak sih soalnya? eh Namanya lucu lagi. Jadi katanya di sini di soalnya itu ada sebuah perusahaan mobil PT Houting sedang melakukan analisis terhadap dana pemasukan dan pengeluaran mereka selama 30 hari terakhir. Jadi si PT Houdinet ini eh, sedang apa ya istilahnya ya, mendata pemasukan sama pengeluaran mereka gitu. Nah, pada saat hari ke X gitu, pemasukan si PT Houdinet ini fx sama dengan berbentuk fx sama dengan 6x pangkat 3 plus 5x pangkat 2 plus 12. Terus pengeluarnya itu gx sama dengan 59x pangkat 2 kan ya. Nah, terus keuntungan yang didapat sama si perusahaan ini itu adalah selisih dari pemasukan dengan apa namanya, pemasukan dengan pengeluaran gitu. Jadi eh fx, ntar aku tulis dulu ya. Jadi ini nomor satu. Jadi diketahui pemasukannya itu adalah ini setelah atau saat hari ke X ya. Jadi ceritanya itu perusahaan mobil PT ini ada 30 hari, observasinya selama 30 hari, dan di setiap hari itu didata pengeluarannya berapa, pemasukannya berapa gitu kan ya. Nah, setelah hari ke X, pemasukannya itu kan fx sama dengan 6x pangkat 3 plus 5x pangkat 2 plus 12. Nah, terus pengeluarannya gx sama dengan 59x pangkat 2. Nah, keuntungannya itu adalah ya pemasukan minus pengeluaran dong. Kita minus ya. Ini keuntungan sama dengan
fx minus gx sama dengan 6x pangkat 3 min 54x pangkat 2 plus 12 gitu kan ya. Katakanlah ini hx gitu ya. Oke. Nah, kita turunkan ya. Kita punya turunan diturunkan h aksen x gitu sama dengan 18x pangkat 2 minus 108x ya. Ini sama dengan 18x dikali x min 6. Oke. Eh, kalau di turunan ya, kalau di topik turunan itu jika h aksennya itu lebih dari 0 atau lebih dari sama dengan 0, itu berarti hanya itu monoton naik. Nah, lalu jika h aksennya itu kurang dari sama dengan 0, maka hanya monoton turun. Nah, lalu selanjutnya, bentar. Bentar. Nah, selanjutnya itu gini. Kan aksen X-nya kan sama dengan 18X dikali X min 6 kan ya. Nah, ketika H aksen X sama dengan 18X kali X min 6. Nah, ketika X-nya itu, bentar, X-nya itu lebih dari sama dengan 6, maka H aksen X-nya bakal lebih dari sama dengan 0. Sehingga H-nya itu monoton naik. H itu monoton naik saat X-nya itu kurang dari sama dengan 6. Monoton naik ya. Nah, ketika X-nya itu kurang dari sama dengan 6, maka H aksen X-nya itu bakal kurang dari sama dengan 0. Sehingga hanya monoton turun saat X-nya kurang dari sama dengan 6. Nah, jadi ceritanya itu bisa ditulis bentuk ini. Jadi H1 itu lebih dari sama dengan H2, lebih dari sama dengan H3, lebih dari sama dengan H4, lebih dari sama dengan H5, lebih dari sama dengan H6. Kan monoton turun kan. Nah, tapi pada saat hanya X-nya itu 6 ke atas, itu monoton naik. Jadi H6 kurang dari sama dengan H7, kurang dari sama dengan H8, kurang dari sama dengan H9, seterusnya sampai H30. Kan ada 30 hari kan. Nah, jadi kemungkinan H yang paling besar, H something yang paling besar, itu bisa H1 atau 30 gitu ya. Nah, kalau H1 itu berapa ya? H1-nya kan berarti H-nya berapa ya? Oh ya, H-nya ini kan 6X pangkat 3 min 54X pangkat 2 plus 12 kan ya. Berarti 6X pangkat 3 min 54X pangkat 2 plus 12. Ketika X-nya sama dengan 1. Ini berarti kan 6 min 54 plus 12. Ini sama dengan min 36. Wah, kalau min 36 berarti rugi dong perusahaannya kan. Tapi kalau misalkan H30, kan nanti jadinya 6 kali 30 pangkat 3 min 54 pangkat 30 pangkat 2 plus 12. Besar banget dong ini kan. Berarti si PT Houding Nyat ini keuntungan paling besarnya jadi PT Houding Nyat ini dapat keuntungan paling besar di hari 30, di hari ke-30.
Oke, jadi jawabannya E. Kak, Iya. Kak, itu dapat angka 1 sama 30-nya dari mana, Kak? Itu hari-harinya ya, jadi 1 sampai 30 hari gitu, Kak? Eh, itu yang mana ya tadi? Nah ini, kan keuntungan itu kan pemasukan minus pengeluaran kan. Heeh, Jadi kan pemasukannya kan fx, pengeluarannya kan gx. Berarti keuntungan yang didapatkan adalah fx min gx kan. iya, Nah, jadi fx min gx itu kalau kita kurangin ini sama ini kan. Ini sama ini iya, dikurangin jadinya kan 6x pangkat 3 min 5, 4x pangkat 2 plus 12. Nah, misalkan aja itu hx gitu. Fx min gx itu katakanlah hx gitu kan. heeh. Jadi eh, h berapa yang paling besar. Jadi x mana yang bikin hx itu paling besar gitu. Heeh. Ah, ah. Jadi, Jadi tapi cara cara tahu angka H-nya tuh dari range 1 sampai 30 dari mana, Kak? kan Karena dia 30 hari terakhir ya? ya 30 hari terakhir kan. Ah, ah. Oh, oke, oke. Makasih, Kak. Jadi hari 1, hari 2, hari 3, hari 4 sampai hari 30. Ya, kayak gitu. Oke. Aku mau lihat komen. Aku sosum nggak ada MTK peminatan. Oh, nggak ada matematika ya? Oke, oke. Iya, kayak gitu. Oke, kita lanjut di nomor 2. Di nomor 2 ini, nah, nomor 2 ini aku nggak tahu ya, ini susah apa enggak ya. Soalnya nomor 2 ini kalkulusnya kental banget gitu. Kayaknya aku lewati aja deh, nomor 2 ini. Atau kalau mau nyoba ngerjakan boleh deh. Tapi setauku ya, setauku itu, apa namanya, panjang kurva itu dikasih enggak waktu di SMA? Hitunglah panjang kurva, katakanlah fx sama dengan x pangkat 3 gitu. Tapi aku perasaan nggak pernah ya. Takutnya kayak terlalu susah gitu. Di aku sempat Soalnya, ada, Kak. Tapi nggak yang bener-bener diajarin banget sih. oh benar-benar diajari ya. Berarti kalkulusnya juga diajari berarti. Oke. Oh iya ya. Oke. Jadi eh misalkan kita punya fungsi gitu. Misal ini not dulu aja ya. Misal ada fungsi fx gitu. Kurvanya katakanlah panjangnya gini ya. Ini fx, ini katakanlah sumbu y, ini sumbu x. Nah, ini di sini titik A, di sini titik B gitu ya. Nah, panjang kurva dari sini ke sini, ini kan B, FB, ini A, FA. Nah, panjang kurva ini aku kasih keterangan deh. Panjang kurva fx sepanjang x-nya itu di antara A dan B gitu. Itu adalah integral A menuju B, dari integral A ke B, akar 1 plus F aksen X diturunkan, nah terus dikuadratkan gitu. Terus di akar, terus di X. Kayak gini. Oh iya. Kayak misalkan contohnya, contoh aja ya. Contoh, Fx-nya itu katakanlah X gitu ya. Fx-nya sama dengan X kan ya. Nah, jadinya kita nanti bakal di mana X-nya itu dari katakanlah 1 sampai 3 gitu ya. Nah,
Kalau misalkan kita pakai hitung manual itu kan nanti kita gambarkan manual maksudnya. Ini fx sama dengan x di mana satu, katakanlah satu sini, dua sini, tiga sini. Nah mungkin x-nya itu, nah kayak gini. Nah dari ini fx-nya. Nah ini kan di sini kan panjangnya kalau aku pakai segitiga siku-siku ini sama kaki kan ya. Ini panjangnya dua, ini panjangnya dua, berarti 2 akar 2. Berarti ini panjang kurvanya 2 akar 2 kan. Tapi kalau misalkan pakai integral yang ini, kalau misalkan pakai yang integral, jadinya kan nanti integral dari 1 sampai 3 akar 1 plus eh, turunan dari x ya. X aksen gitu pangkat 2 sama dengan dx. Ini sama dengan x aksen kan 1 kan. Berarti 1 3 akar 2 gitu, dx. Nah, ini sama dengan 2 akar 2. Kayak gitu. Oke. Coba ya aku nyoba yang nomor 2 ini ya. Kira-kira bisa nggak ya? Coba ya. Ini note yang nomor 2. Oh ya, ada pertanyaan belum di komen? Oh, belum ya. Oke deh. Nah, nomor 2 ini kan kita diketahui. Nah, ini. Sebuah pesawat tempur sedang melayang di langit dengan jalur tertentu. Diketahui jalurnya itu membentuk kurva. Nah, ini kurvanya itu Y sama dengan 2/3. Y atau Fx sama aja lah ya. 2/3 kali X-1 akar X-1 ini mungkin bisa ditulis X-1 pangkat 3/2 lah ya. Di mana X-nya ini dari 1 until 16. Jika N adalah panjang jalur lintasan itu. Nah, panjangnya kan berarti pakai integral ini ya. Panjang kurva. Berarti kan integral dari 1 sampai 16 akar 1 plus Y aksen. Berarti diturunkan terhadap X kan ya. Berarti dy dx kan. Dy dx atau Y aksen itu sama aja sih. Kan diturunkannya terhadap X kan. Nah, ini di akar gitu. Pakai rumus yang ini kan. Integral AB akar 1 plus F aksen X dikuadratin dx. Ini dx. Ini integral 1/16 akar 1 plus dy dx ini kalau diturunkan ya. Ini kan nanti jadinya X-1 pangkat setengah ya. Lalu dipangkatkan 2. Ini nanti hasilnya oke, akar X. Nah, ini setelah ini kita bakal ngedapetin ini X pangkat setengah ya. Berarti 2/3 X pangkat 3/2. Nah, jadinya ini 2/3 kali 16 akar 16 min 1 akar 1. Semoga benar ya. 64 sama dengan 42. Ketemu deh. Yeay, ketemu. Bawa dua ini, dua bal. Yeay. Naik motor. Kita komen. Dia kan Bunda tahu sendiri kalau misalnya emosi orang gimana, apalagi bang duduknya miring kan. Dan kalau duduk miring mah berat sebelah nanti kita. Iya makanya sebelum jalan udah jatuh duluan ya kata bundanya tadi bundanya gitu. Kamu mah nggak doain orang jatuh dulu pak? Ya kan aku baru bisa bunda. Ayo ya.
Cik. Oh, buat ya, jadi dua itu jagain orang sih. Apa nggak jalan-jalan? Kemarin juga ini. Ini kita biasanya kalau ada besok-besok Bisa, sih bisa. besok-besok ini puasa itu kita juga tahu kan nggak mau kebiasaan dia jalan kan mau kepala kalau tak benar kan Water. jagain kau utama ini kan orang nggak tahu posisi Luar. kalau kan kita kan pasti kan pandai kan kan itu sudah ada ini samping dia terus Oke, ini yang kayaknya masih bisa ya. masih itu kan itu rumah kita dari pasti Oke, itu selalu bayarnya pasti satu. kita lanjut nomor 3. Waktu itu dia minta tolong ambilin aku Eno esnya makanan. Ya kalau makannya diambilin nggak apa-apa lah ya. Baik, kita lanjut nomor 3. Ini soalnya gimana? Volume benda putar yang terjadi jika daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X pangkat 3 sumbu X dan garis X sama dengan 4 diputar mengelilingi sumbu X adalah N. Berapa nilai dari akar 7N? Oke, akar 7N ya. Coba ya, kita putar itu berarti putarnya terhadap X ya. Coba ya, nomor 3. Misal kita gambar dulu kurvanya YX. Katanya itu Y sama dengan X pangkat 3. Coba ya kita gambar ya. Y sama dengan X pangkat 3 katanya. Terus izinin O, di sini 4. Katanya diputar. Jadi ini diputar mengelilingi apa? Mengelilingi si si sumbu X-nya gitu. Jadi nantinya kalau diputar kan jadinya bentuknya kan kayak gimana ya? Kayak gini ya. Ini putar jadi kayak trompet gitu. Kayak wormhole. Jadi bentuknya tuh kayak kayak black hole gitu. Kayak wormhole gitu. Hmm. Nah, ini seperti rumusnya kan jadi kan integral dari 0 sampai 4 kan. 0 sampai 4 y-nya harus dikuadratkan berarti y kuadrat dx. Aku kelupaan pi-nya ya. Waduh. Oh ya udah nanti aku lanjutkan. Ini kan pi ya. Pi kali integral 0,4 y pangkat 2 dx. eh ini kan berarti sama dengan pi kali integral 0,4 y pangkat 2-nya kan x pangkat 6 ya. Nah, ini sama dengan pi kali x pangkat 7/7 x sama dengan 4 x. Nah, berarti ini sama dengan pi dikali 4 pangkat 7/7. Ini sama dengan n. Nah, ini n-nya ini sama dengan dikali 7 kan. 7n sama dengan 4 pangkat 7 dikali pi. Sehingga akar dari 7n, sorry, 7n sama dengan 4 pangkat 7 di akar 2 pangkat 7 di akar pi. Sama dengan 128 akar pi. Ini aku edit deh. Ini akar pi, ini akar pi, akar pi, akar pi. Jawabannya 128 akar pi. Oke.
ada. Maaf banget, jam. Oke, siap. Oke, kita lanjut nomor 4. Nah, di nomor 4 itu, ntar aku tulis nomor 4. Nah, di nomor 4 itu diketahui ada kurva Y sama dengan X pangkat 2 plus 6X min 27, dan juga garis Y sama dengan X plus N. Katanya saling bersinggungan. Kalau saling bersinggungan itu berarti dia itu bertemu di tepat satu titik gitu. Saling bersinggungan. Berarti mereka berdua, kurva mereka berdua itu saling bertemu di tepat satu titik. Jadi misalkan, jadi kan kita punya Y sama dengan X pangkat 2 plus 6X min 27 sama dengan X plus 6. Coba ya, X pangkat 2 plus 6X min 27 sama dengan X plus 6. X plus N. Ini jadinya X pangkat 2 plus 5X min 27 min N. Nah, karena harus bertemu di tepat satu titik, maka ini harus punya tepat satu penyelesaian. Tepat satu solusi X. Nah, gimana caranya supaya solusinya itu ada satu gitu? Kalau misalkan kita pernah belajar diskriminan, nah berarti diskriminannya kan harus sama dengan 0 kan? Ini D ya, diskriminan D. Diskriminan D itu sama dengan 25 minus 24 times minus 27 minus N. Ini berapa ya? 108, 133. What? 133. Terus 4N ya. Ini harus sama dengan 0 ya. D sama dengan 0. Berarti kan N-nya sama dengan minus 133 per 4 kan. 133, berarti 132 dibagi 4, 33. 34,25. Berarti min 33,25. Oke. Nah, itu kan pakai ide yang diskriminan ya. Sebenarnya ada cara lain kan. Kan kita punya kan X pangkat 2 plus 5X min 27 min N itu kan sama dengan 0. Nah, ini kan berarti nanti jadinya. Ini cara lain. Cara lain selain diskriminan. Ini nanti jadinya kan kita punya X pangkat 2 plus 5X itu sama dengan 27 plus N kan ya. Nah, ini tambah kedua ruas dengan 25 per 4. Ini nanti sama dengan 27 plus N plus 25 per 4. Nah, ini nanti jadinya X pangkat 2 plus 5X plus 25 per 4 itu sama dengan X plus 5 per 2 pangkat 2. X plus 5 per 2 pangkat 2. Ini sama dengan 133 per 4 plus N. Nah, jika 133 per 4 plus N lebih dari 0, maka X punya dua solusi. Jadi X ada dua solusi kan. Jadi dengan X-nya itu bisa, apa istilahnya namanya, minus 5 per 2 plus minus
akar 133/4 plus N. Jika 133/4 plus N kurang dari 0, nah, kan kalau bilangan kuadrat itu kan harus lebih besar sama dengan 0. Jadi, tidak ada bilangan kuadrat yang nilainya kurang dari 0. Berarti, maka X no solution. Nah, jadi jika yang terakhir adalah jika 133/4 plus N sama dengan 0, berarti X sama dengan min 5/2, satu-satunya solusi. Nah, tadi kan kita yang diminta persamaan yang ini itu harus ada sebanyak satu solusi. Berarti mau nggak mau 133/4 plus N sama dengan 0. Sehingga N sama dengan min 133/4 sama dengan min 33,25. Oke. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Nah, nomor 5 ini udah masuk integral. Integral tertentu. Oke, kita lanjut terjun ke nomor 5 ya. Jadi nomor 5 itu ada informasi apa aja? Jadi nomor 5 itu katanya dikasih tahu fx. Oh, enggak. Jadi f min x sama dengan min fx kan. Untuk setiap x-nya itu elemen real. Nah, ini f itu bisa disebut, jadi ini f itu bisa disebut fungsi ganjil. Jadi aku kasih not aja ya. Notnya di sini. Kalau f itu fungsi ganjil, kalau f min x itu sama dengan min fx. Sedangkan f itu bakal jadi fungsi genap kalau f min x sama dengan fx. Oke, kayak gitu ya. Ini notnya aja ya. Nah, terus diketahui apa ya ini? Integral 2x plus 3fx dx sama dengan p. Nah, ini kan sama aja dengan dipecah aja ya. Integral 2x plus 3 kali integral 2fx dx sama dengan p ya. Oke, ini 2x ini kan x pangkat 2 kan ya. X pangkat 2, 21. Jadi anggap aja 3 gitu ya. Ini hasilnya 3 plus 3 integral 2 fx dx sama dengan p kan. Ini bakal didapat integral 2 fx dx sama dengan p min 3 per 3. Nah, kita udah dapat integral dari 1 sampai 2. Kita ingin dicari, jadi ingin dicari
kan sisanya yang 23 fx dx itu. Baru nanti ditambah dengan yang ini untuk bisa ngedapetin yang integral 13 fx dx gitu kan. Yakni dengan memanfaatkan fakta bahwasanya f min x sama dengan minus fx. Kira-kira ada yang menarik gak ya? Oke, jadi ceritanya itu gini. Kita kan perhatikan bahwa diketahui kan Q sama dengan integral min 3 min 2 3x pangkat 2 min 2x dx ya. Nah, ini bisa dijabarkan integral min 3 min 2 3x pangkat 2 min 2 integral min 3 min 2 fx dx. Ini hasilnya berapa ya? X pangkat 3 ya. X pangkat 3 min 2. Berarti min 8 minus min 27. Berarti 19 ini ya. 19 minus integral min 3 min 2 fx dx kan ya. Nah, ini nanti kita bisa dapetin Q sama dengan 19 minus 2 integral min 3 min 2 fx dx. Nah, ini nanti langsung aja kita dapatnya integral min 3 min 2 fx dx sama dengan 19 minus Q per ini Q ya, per 2. Nah, oke. Ada yang menarik gak ya? Tunggu. Oh ya, coba setting X-nya itu sama dengan min Y gitu. Berarti kan nanti jadinya dx sama dengan min dy. Nah, jadinya integral min 3 min 2 fx dx itu sama dengan, nah, nanti berubah jadi X-nya dari min 3 ke min 2. Berarti jadi 3 ke 2 f min X. Sorry. Jadi min 2, karena X-nya sama dengan min Y, maka nanti jadinya min 2 ini diminuskan jadi 2, min 3 diminuskan jadi 3. Jadi f min Y dx-nya kan min dy. Nah, ini karena ada minusnya jadi bisa dibalik gitu. Jadi integral 23 f min y dy. Nah, atau mungkin bisa ditulis integral 23 f min x dx. Nah, f min x kan sama dengan negatif 23 fx dx. Oke, sehingga, nah, dari sini kan kita bakal punya 19 min q kan. 19 min q per 2 sama dengan minus integral 23 fx dx. Sehingga nanti kita bakal punya integral ini jadinya plus minus. Ya, kayak gitu ya. Nah, kita punya yang ini sama punya yang ini. Tinggal jumlahkan aja kan berarti. Oh, itu. Jumlahkan yang star satu ini sama star yang dua ini. Berarti kan nanti jadinya, oh, wait. Integral 13 fx dx sama dengan integral 12 fx dx plus integral 23 fx dx. Yang integral 12 fx-nya itu tadi p min 3 per 3 kan?
Sedangkan yang integral 23 fx dx ini Q min 19/2. Nah, ini bisa dijabarkan jadinya 2P. Semoga ada jawaban. Wait. Kayaknya aku salah hitung deh. Oh, enggak salah hitung. 2P plus 3Q min 63 per 6. Yes. Ada jawabannya ternyata. Yang A ya. Oke. Kalau nanti ada yang salah di tipe-tipe itu nanti bisa dilihat. Tapi kayaknya nggak tipu deh. Semoga aja nggak tipu ya. Oh, benar. Iya ya. Semoga nggak tipu. Nggak tipu kan. Oke, apakah ada komentar? Kayaknya belum ya. Oke, beralih ke tampilan clear. Oh, enggak jadi. Belum ada yang tanya. Oke deh. Oke, kalau kayak gitu aku lanjut ke, nah ini aku kasih beberapa rumus-rumus geometri yang penting. Ya kayaknya udah banyak dipelajari di waktu SMA ya. Jadi tapi aku nyoba tulis ulang semuanya biar bisa ingat kembali gitu. Ada sin 2x sama dengan 2 sin x cos x, terus sin kuadrat plus cos kuadrat sama dengan 1, terus sin A plus B sama dengan sin A cos B plus sin B cos A gitu. Jadi kayak di luar kepala. Harapannya bisa di keluar kepala. Enggak harus di dalam kepala ya. Otak kan di dalam kepala ya. Harus di dalam kepala. Hmm, kepala, bukan kelapa ya. Enggak jadi deh. Astaga. Ya kayak gitu deh. Nah, terus tadi tuh mau bahas apa ya tadi ya? Oh ya, itu ada yang cos A plus B sama dengan cos A cos B min sin A sin B. Terus yang sin min X sama dengan min sin X gitu. Nanti bisa dibaca sendiri ya. Nah, terus ada yang jumlahnya itu bentuknya kayak gini. Nah, ini biasanya ini lumayan penting ini. Jadi ada yang sin A plus sin B sama dengan 2 sin A plus B per 2 kali cos A min B per 2 gitu. Jadi sin plus sin itu sama dengan 2 sin cos. Sin min sin 2 cos sin. Cos plus cos 2 cos cos. Cos min 2 sin. Sorry. Tipe. Ini min 2 sin sin. Oke, nanti aku ya edit. Nah, jadi kayak gitu. Min 2 sin. Oke, kayak gitu.
Iya, benar. Terus ini ada beberapa yang bagus ya. Ya, mungkin bisa dipelajari aja gitu. Nah, terus nah ini nih, ini bagus ini. Soalnya ini ada Pythagoras Theorem. Kan Pythagoras Theorem ini kan udah terkenal kan sejak dulu kan. Nah, ternyata ternyata Pythagoras Theorem itu secara bersamaan ada teorema menarik dari Cina. Eh, kalau nggak salah penemunya Lao Tse kalau nggak salah ya. Lao Tse. Liu Hui. Nah, jadi eh dia itu si Liu Hui itu sama bentuknya itu kayak A pangkat 2 plus B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2, tapi yang sisi ini namanya Go, yang sisi ini namanya Ku, yang sisi miring namanya Shen. Jadi Ko kuadrat plus Ku kuadrat sama dengan Shen kuadrat. Oke, itu cuma nama aja sih. Terus ada hukum sinus, hukum sin, terus ada hukum kosin. Oh ya, ini aku kasih. Kenapa kok namanya Alkasi sama Altosi? Kalau aku pernah baca itu di bukunya siapa ya? Terbitan terbitan Prancis gitu. Ternyata hukum sin sama hukum sin itu ditemui sama Alkasi. Kalau yang hukum kosin itu ditemukan sama Nasruddin Tusi waktu kerajaan Abbasiyah tahun seribuan atau 1100-an gitu, seingatku ya. Jadi mereka itu selain selain ahli geometri, mereka itu juga ahli astronomi gitu. Jadi gara-gara mereka menggeluti astronomi, jadi terciptalah rumus-rumus trigonometri kayak gini. Kalau aku yang baca di bukunya itu mungkin gitu ya. Oke, jadi ya semacam kurang lebih kayak gitulah ya. Oke, kita lanjut. Oh ya, sebelumnya apa ada komentar? Oh, ada jawaban. Kita kita lihat. Hah? Danger semua orang mulai ketawa. Tadi ketawanya gara-gara apa? Gimana sih? Tadi aku ngomongnya apa ya? Kelapa. Oh iya ya. Oh iya ya. Tunggu tadi. Oh, tadi rumus rumus trigonnya harus di luar kepala. Benar kan? Lah, tapi kan kalau rumus trigon itu kan harus dipahami sama otak. Otak aja kan di dalam kepala kan. Masa masa harus rumusnya di luar kepala kan? Harusnya kan di dalam kan? Ya kayak gitu deh. Oh, ternyata lucu ya. Aku kira garing loh. Oke, bagus dong. Hmm, ya kayak gitu deh. Oke, mulai trigonnya bagus ini. Terus ada trigon, ini aku kasih tahu aja deh. Namanya Taylor series ya. Tapi ini nggak bakal masuk UTBK, nggak bakal masuk UTBK. Tapi aku aku coba ya Taylor series. Jadi sin x itu sama dengan apa namanya x per satu faktorial min x pangkat 3 faktorial per 3 faktorial plus x pangkat 5 per 5 faktorial min x pangkat 7 per 7 faktorial plus x pangkat 9 per 9 faktorial until infinite. Sedangkan yang cos x ini cuma 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 aku coret-coret aja ya. Ini nggak bakal keluar di UTBK. X pangkat 0 per 0 faktorial min X pangkat 2 per 2 faktorial plus X pangkat 4 per 4 faktorial min X pangkat 6 faktorial plus X pangkat 8 per 8 faktorial. Ini nggak bakal keluar ya. Nanti aku hapus saja deh. Oke, aku hapus. Ada komentar nggak dari sini? Nggak ada ya? Oh, apa ini? Alhamdulillah saya pencinta jokes bapak-bapak. Oke, guyonan orang. Oh ya, oke deh. Ya, ya, gitulah. Iya, aku pikir tadi gak lucu loh. Ternyata lucu ya.
Oke, bagus dong. Ini aku hapus. Cux, bapak-bapak. Padahal aku masih umur 19 loh. Kalau bapak-bapak kan di atas 35 tahun ya. Oke, kita lanjut nomor 6. Nah, nomor 6 itu diketahui segitiga ABC. Nomor 6. Ada segitiga ABC. Sin A-nya itu sin sudut A sama dengan setengah. Terus cos A kali cos B sama dengan setengah akar 2. Nah, semua sudut di segitiga itu kan eh, di antara selalu di antara 0 derajat dan 180 derajat kan. Nah, jadi mau nggak mau ini sin A itu kan entah A-nya sama dengan sin A itu 30 derajat lah atau 150 derajat lah gitu kan. Nah, ini kita bagi jadi dua kasus. Jika A sama dengan 30 derajat, itu nanti jadinya kan kita bakal punya setengah akar 2 sama dengan cos 30 derajat dikali cos B kan. Nah, ini cos 30 derajat itu kalau nggak salah berapa ya? Setengah akar 3 ya, cos B. Nah, ini cos B-nya kita bakal dapetin akar 2 per 3 ya. Sehingga nanti kita dapetinnya sin B itu sama dengan akar 1 min cos pangkat 2 B. Sama dengan 1 min 2 per 3. Ini sama dengan akar 1 per 3 AC min B. AC per AB ya. A plus B. Cos B sama dengan akar 2 per 3 sin B. Oh, oke. Berarti kan kalau pakai yang al tadi itu apa sih tadi? Alkasi law of sign ya. Pakai Alkasi law of sign yang ini, kita nanti bakal punya AC per AB sama dengan sin B per sin C. Oke, gini ya. Nah, sin C-nya ini berarti sama dengan sin C kan sama dengan sin 180 derajat min C kan. Nah, ini sama dengan sin A plus B. Oke. Nah, yang sin A plus B ini sama dengan sin A dikali cos B plus sin B dikali cos A. Nah, sin A itu berapa ya? Sin A-nya kan setengah kan ya. Cos B-nya akar 2 per 3. Plus sin B-nya akar 3. Cos A-nya itu cos 30 derajat ya. Cos 30 derajat itu kalau nggak salah setengah akar 3. Nah, ini hasilnya sama dengan waduh, setengah akar 2, setengah 1/2 dikali 1/3 akar 6 plus setengah. Ya, gitu aja deh. Jadinya AC per AB sama dengan sin B per sin C. Nah, ini sin B-nya itu tadi berapa ya? Akar 1/3 ya. Per ini 1/6 akar 6 plus setengah. Semoga ada jawabannya ya. Kira-kira berapa ya? Ini dikali akar 3 gitu. 1/3. 1/3. 3 setengah akar 2. Plus setengah akar 3.
Oke, nanti hasilnya 2 dikali akar 3 min akar 2. Nah, itu kasus pada saat A-nya sama dengan 30 derajat. Bagaimana kalau misalkan jika A-nya 150 derajat? Kalau A-nya 150 derajat itu nanti kan cos A dikali cos B itu kan sama dengan setengah akar 2 kan. Nah, nanti jadinya cos 150 derajat dikali cos B itu sama dengan setengah akar 2. Nah, cos B itu sendiri kan kalau nggak salah cos 30 itu berapa ya? Min setengah akar 3 kan? Min setengah akar 3 dikali cos B. Nah, akibatnya B-nya cos B itu negatif. Sehingga mau nggak mau, B itu lebih dari 90 derajat, kurang dari sama dengan 180 derajat. Mustahil. Karena kan 150, totalnya kan harus 180 kayaknya. Jadi mustahil. Jadi mau nggak mau, yang benar jawabannya ini. Jadi jawabannya AC per AB sama dengan 2 dikali akar 3 min akar 2. Sip. Ngobrol, jangan Kak, biar jadi tambahan. Oh, oh tadi ya, jangan Kak, biar jadi tambahan, gak dibaca please. Oh ya ya, oke, aku kasih tambahannya. Oke deh, tunggu 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 tunggu. Tapi yang Taylor series itu aku yakin kayaknya nggak bakal keluar deh. Tapi nggak, aku nggak yakin, aku 100% nggak bakal keluar di UTBK. Tapi catatan aja ya, not Taylor series dari sin X dan cos X. Jadi yang tadi sin X sama dengan X per 1 faktorial min X pangkat 3 per 3 faktorial plus X pangkat 5 per 5 faktorial dan X pangkat 7 per 7 faktorial plus X pangkat 9 per 9 faktorial seterusnya. Nah, eh, so, atau mungkin dinyatakan dalam sigma X pangkat 2n minus 1 per 2n minus 1. Tunggu, tunggu. Oh, plus 1 aja. Faktorial kali negatif 1 pangkat n sama dengan 0 until infinite. Cos X sama. Eh, tapi X pangkat 0 faktorial min X pangkat 2 per 2 faktorial plus X pangkat 4 per 4 faktorial min X pangkat 6 per 6 faktorial plus terusnya. Ini sama dengan sigma. N sama dengan 0 going to infinity. Going to infinity X pangkat 2N per 2N faktorial kali N 1 pangkat N ya. Oke, sip. Oke, kayaknya belum. Oke.
Eh, oh, tunggu, tunggu, tunggu. Aku keluar ya tadi ya. Sorry, 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 sorry. Sorry, sorry, sorry. Oh, oh, gak sengaja keluar ya. Oke, aku bagikan layar lagi. Layar. Nah, ini. Oke. Nah, kita tadi, oh, lanjut nomor 7 aja ya. Kita lanjut nomor 7. Nomor 7. Gampang ini ya. Gampang gak sih? Limit X menuju 0 tan 2X kali cos X min tan 2X per sin X dikali tan pangkat 2X. Nah, ini kalau dijabarin nanti jadinya limit X menuju 0 tan 2X kali cos X minus 1 ya, per sin X kali tan pangkat 2X. Semoga benar ya. Nah, cos X itu tadi gimana ya? Kan cos X itu sama dengan cos pangkat 2X min sin pangkat 2X. Oh my god. 1 min 2 sin pangkat 2X. Ntar ya, ntar. Oh, berarti cos X min 1 sama dengan min 2 sin pangkat 2X. Nah, kita dapetin yang itu. Coba ya. Cos X min 1 sama dengan min 2 sin pangkat 2X. Oke, kita salin ya. Ini sama dengan limit X menuju 0 tan 2X kali min 2 sin pangkat 2X per sin X tan pangkat 2X. Lim X menuju 0 kali ini min 2 ya. Min 2 sin tan 2X per tan X sin X per tan X. Kayaknya min 4 ya. Gimana sih? Ntar. Aku cek dulu ada yang tipu nggak ya? Cos pangkat 2 bisa cos. Oh, sorry. Ini seharusnya cos X min 1 itu sama dengan, tadi itu seharusnya cos X itu sama dengan cos pangkat 2 X per 2, bukan cos X. Oh iya ya. Jadinya ini sama dengan 1 min 2 sin pangkat 2 X per 2 kan. Jadinya ini X per 2. Oh ya, aku perbaiki lagi. Oke, kita hitung manual. Min 2 tan 2X sin X kali sin X per 2 per
tan X ini pangkat 2 langsung. Ini sama dengan, ini min 2 tetap, ini kali 2/1, ini dikali X per 2 per X berarti setengah, berarti setengah pangkat 2. Min 1, yes. Ada jawabannya. B. Apa ada komentar? Nah, nomor 8 ini cepat aja ya. Nomor 8. Nah, jadi kan kita punya kan sin pangkat 2 plus cos pangkat 2. Itu kan sama dengan 1. Nah, kita tahu bahwasanya sin X itu sama dengan cos 90 derajat min X. Gitu kan? Nah, itu hasil, itu akibatnya 1 sama dengan sin pangkat 2X plus cos pangkat 2X. Ini nanti hasilnya sama dengan cos pangkat 2 90 derajat min X plus cos pangkat 2X. Ya udah, ini plus ini sama dengan 1, ini plus ini sama dengan 1. Jadinya 2 kan? 1 plus 1 sama dengan 2. Oke. Nomor 9. Oke, langsung cepat aja ya. Jadi nomor 9 itu 3 sin A plus 4 cos B sama dengan 1. 3 cos A plus 4 sin B sama dengan 6. Kuadratkan kedua ruas. Coba ya, kalau dikuadratkan kedua ruas kan nanti semoga aja bentuknya bagus gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 3 sin A plus 4 cos B kuadrat sama dengan 1 kan. 9 sin pangkat 2 A. 16 cos pangkat 2 B. Plus 24 sin A cos B. Sama dengan 1. Ini kuadratkan juga ya. 3 cos A iya ya, 4 kosin B. Kuadrat sama dengan 6 kuadrat. Jadinya nanti hasilnya ini sama dengan 9 cos kuadrat A plus 16 sin pangkat 2 B plus 24 cos A sin B sama dengan 36. Nah, ini sama ini dijumlah coba ya. 9 sin kuadrat plus 9 cos kuadrat kan sama dengan 9 kan? 16 cos kuadrat plus 16 sin kuadrat. 16 ditambah 24 ini ditambah ini. Kan kita tahu bahwasanya sin A plus B sama dengan sin A cos B A sin B. Ya, hasilnya sama dengan sin A plus B. Sama dengan 37. Gitu kan? Oke. Lalu bakal dapetin sin A plus B-nya setengah. Oke. Didapat sin A plus B sama dengan setengah. Oke. Nah, kan sin C itu kan sama dengan sin 180 derajat min C. Sama dengan sin A plus B sama dengan setengah kan. Nah, akibatnya kita bakal dapetin cos 2C itu sama dengan cos kuadrat C min sin kuadrat C. Ini sama dengan cos kuadrat C plus sin kuadrat C minus 2 sin kuadrat C. Nah, ini 1 ya. 1 minus 2 sin kuadrat C. Sama dengan 1 minus 2 dikali setengah pangkat 2. Sama dengan setengah
tengah. Oke, jawabannya D. Sip. Apa ada komentar? Kita lihat. Oh, belum ada. Oke. Oke. Kita coba nomor 10. Ini nomor 10 yang terakhir ya. Tapi kesisa berapa soal sih yang di bawah? Ini yang satu, ini dua. Oh, nanti aku kirim ke grup aja deh. Pembahasannya gimana ya? Jadi, nomor 10 ini kita punya limit limit X menuju 1 kali ini 3X plus 1 dikali kot. Kot, tahu kot ya? Kot itu 1/tan. Jadi kosek itu sama dengan 1/sin. Sek itu sama dengan 1/cos. Kalau yang kot itu sama dengan 1/tan. Yang tadi aku tulis tadi ya. Tadi mana sih? Nah, ini yang ini ya. Kosek itu 1/sin. Sek itu sama dengan 1/cos. Kot sama dengan 1/tan. Oke, kita lanjut yang limit ini. Ini kita bisa tulis kot pi/2 1 min X per 2 kali 4 min X pangkat 2 plus 3. Oh my God. Oke, ini limit X menuju 1 bisa ditulis gini aja deh. 3X per tan pi/2 itu 90 derajat ya. 1 min X kali ini 2. 1 plus X kali 1 min X. Nah, terus kita harus sadar bahwasanya eh, tan ini not ya. Sorry. Notnya di bawah aja. Not tan pi/2 min X itu sama dengan min tan pi/2 plus X. Dan tan pi/2 min X itu sama dengan 1/tan X. Jadi dari kasus ini mungkin seharusnya kita dapatkan ini sama dengan limit X menuju 1 dari 3X plus 1 per tan pi/2 1 min X. Berarti jadinya nanti 1 min X. Oh ya, berarti nanti tan ini sama ya. Jadi tan 1 min X negatif. Ini pakai negatif. Dikali 2 kali 1 plus X dikali 1 min X. Nah, ini bisa kita tulis limit X menuju 1 3X plus 1 per 2 kali 1 plus X dikali limit X menuju 1 tan 1 min X per 1 min X. Nah, ini nanti jadinya min ini 4 dikali ini 1 sama dengan min 1. Yes. Benar? Coba nanti dikoreksi lagi ya. Iya, min 1 benar. Tan. Oke.
Kayaknya kelas kita pada malam hari ini sampai jam segini aja ya. Oke, belum ada komentar juga. Apa ada komentar? Gak ada ya. Jadi kita akhiri saja pertemuan hari ini. Aku hentikan berbagi. Oke. Di sini ada Kak Raffi juga apa enggak ya?